Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wode Zahra Astiana Hasiba dengan NIM S1 S1210414. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah pemrograman mobile di mana saya akan menggunakan PDF ini sebagai acuan, yaitu pada chapter 7 atau bab 7 ini kita akan membahas mengenai tampilan daftar dan adapters. Kita telah mempelajari beberapa elemen dasar yang digunakan untuk membuat aplikasi, dan sekarang saatnya mengaturnya. Dalam bab ini kita akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat mengambil banyak ide dan menyusunnya menjadi sebuah aplikasi yang mengagumkan. Kita akan mempelajari cara membuat daftar data dapat menjadi bagian inti dari desain aplikasi dan bagaimana menghubungkan keduanya dapat menciptakan aplikasi yang canggih dan mudah digunakan. Sepanjang prosesnya, kita akan melihat sekilas penggunaan event, listening, dan adapter untuk membuat aplikasi lebih dinamis. Setiap aplikasi dimulai dengan ide. Saat pertama kali mendapatkan ide untuk sebuah aplikasi, kita akan mempunyai banyak pemikiran tentang isi aplikasi tersebut. Contohnya, orang-orang di Starbucks Coffee menginginkan aplikasi baru untuk menarik lebih banyak pelanggan ke toko mereka. Ini adalah beberapa ide yang mereka kemukakan mengenai hal-hal yang harus disertakan dalam aplikasi. Selanjutnya, eh, atur ide-ide Anda itu menjadi top level kategori and detail atau edit activity. Cara yang berguna untuk menata ide-ide ini adalah dengan mengaturnya ke dalam 3 jenis aktivitas berbeda. Tingkat atas, aktivitas kategori, dan aktivitas detail atau edit. Di sini pada aplikasi Android Studio saya sudah membuat eh, dua aktivitas, yaitu main activity sebagai top levelnya, dan di sini drink Java untuk menampilkan menu menu drink, menu menu minumannya. Kemudian kita gunakan tampilan daftar untuk menavigasi ke data. Saat kita menyusun aplikasi dengan cara ini, kita memerlukan cara untuk menavigasi aktivitas kita. Pendekatan yang umum adalah dengan menggunakan tampilan daftar. Tampilan daftar memungkinkan kita menampilkan daftar data yang kemudian dapat kita gunakan untuk menavigasi aplikasi. Sebagai contoh, pada halaman sebelumnya, kami mengatakan memiliki aktivitas kategori yang menampilkan daftar minuman yang dijual oleh Starbucks. Ini merupakan bentuk tampilannya, yaitu ketika kita mengklik eh, pada halaman utama kita mengklik drink, maka akan muncul tampilan daftar minuman, yaitu ada LED, cappuccino, dan filter. Aktivitas tersebut menggunakan tampilan daftar untuk menampilkan semua minuman yang dijual oleh Starbucks. Untuk menavigasi ke minuman tertentu, pengguna mengklik salah satu minuman dan detail minuman tersebut akan ditampilkan, yaitu tampilannya akan seperti ini. Ada sebuah gambar, nama minuman, dan deskripsi minuman. Selanjutnya, kami akan membangun bagian dari aplikasi Starbucks. Dari membuat semua kategori dan aktivitas detail atau edit yang diperlukan untuk keseluruhan aplikasi Starbucks, kami akan fokus hanya pada minumannya. Di sini kita akan membuat aktivitas tingkat atas yang akan dilihat pengguna saat mereka meluncurkan aplikasi. Aktivitas kategori yang akan menampilkan daftar minuman, dan aktivitas detail atau edit yang akan menampilkan detail satu minuman. Ini ada the top level activity atau yang pada eh, aplikasi Android Studio, yaitu main activity. Saat pengguna meluncurkan aplikasi, dia akan disajikan aktivitas tingkat atas. Titik masuk utama aplikasi. Aktivitas ini mencakup gambar logo, Starbucks, dan daftar navigasi yang bersih entry minuman, makanan, dan toko.
Saat pengguna mengklik item dalam daftar, aplikasi menggunakan pilihannya untuk menavigasi ke aktivitas terpisah. Misalnya jika pengguna mengklik minuman, aplikasi akan memulai aktivitas kategori yang berkaitan dengan minuman. Terus kegiatan kategori minuman. Aktivitas ini diluncurkan ketika pengguna memilih minuman dari daftar navigasi di aktivitas tingkat teratas. Aktivitas tersebut menampilkan daftar semua minuman yang tersedia di Starbucks. Pengguna dapat mengklik salah satu minuman ini untuk melihatnya lebih detail. Terus aktivitas detail minuman itu seperti ada tiga seperti ini, yaitu ada light cappuccino dan filter. Terus cara pengguna menavigasi aplikasi. Pengguna menavigasi dari aktivitas tingkat teratas ke aktivitas kategori minuman. Dengan mengklik item minuman di aktivitas tingkat teratas, dia kemudian menavigasi ke aktivitas detail minuman dengan mengklik minuman. Maka dia akan seperti ini. Ketika kita mengklik drinks, dia akan ke navigasi daftar minuman yang tersedia. Kemudian jika dia mengklik salah satu ini contohnya filter, dia akan ke halaman gambar minuman, nama minuman, dan deskripsi minuman. Selanjutnya, struktur aplikasi Starbucks. Aplikasi ini berisi tiga kegiatan, yaitu top level activity, adalah aktivitas tingkat teratas aplikasi dan memungkinkan pengguna menavigasi aplikasi. Kemudian drink kategori activity, yaitu aktivitas kategori itu berisi daftar semua minuman. Kemudian aktiviti ketiga yaitu drink activity. Itu menampilkan detail minuman tertentu. Untuk saat ini kami akan menyimpan data minuman di kelas Java. Di bab selanjutnya kami akan memindahkan ke database. Namun untuk saat ini kami ingin fokus membangun aplikasi lainnya tanpa mengajari tentang database juga. Itu ketika dijalankan dia pertama akan saat aplikasi diluncurkan aktivitas top level dimulai. Kedua yaitu pengguna mengklik minuman di top level activity yang meluncurkan activity drink kategori activity. Ketiga yaitu pengguna mengklik minuman di drink kategori activity yang meluncurkan aktivitas drink activity. Kemudian inilah yang akan kita lakukan, yaitu pertama tambahkan kelas minuman dan sumber daya gambar. Kemudian buat top level activity dan tata letaknya. Kemudian buat drink kategori activity dan tata letaknya. Kemudian buat drink activity dan tata letaknya. Buat project. Kita membuat project untuk aplikasi dengan cara yang persis sama seperti yang Anda lakukan di bab sebelumnya. Buat proyek Android baru untuk aplikasi bernama Starbucks dengan domain perusahaan ini .com. Buatlah nama paket com Starbucks seperti ini. Kemudian kita memerlukan aktivitas kosong yang disebut top level activity dan tata letak yang disebut activity top level. Ini sudah dibuat pada aplikasi Android Studio. Kemudian di sini untuk kelas minuman, kita akan mulai dengan menambahkan kelas minuman ke aplikasi, yaitu dengan Drink Java. Adalah file kelas Java murni yang aktivitasnya akan mendapatkan data minumannya. Kelas mendefinisikan array yang terdiri dari tiga minuman, di mana setiap minuman terdiri dari nama, deskripsi, dan ID sumber daya gambar. Beralih ke tampilan project penjelajah Android Studio, yaitu ini kita sudah buat dan tambahkan di ini di Drink Java. Selanjutnya kita menambahkan file gambar. Kode minuman mencakup tiga sumber daya gambar untuk minumannya dengan ID AirDrawable LED, AirDrawable Cappuccino, dan AirDrawable Filter. Ini agar kami dapat menampilkan gambar minuman kepada pengguna. AirDrawable LED mengacu pada file gambar bernama LED, dan Cappuccino dan Filter juga begitu.
Kita menambahkan file gambar ini ke project bersama dengan gambar logo Starbucks sehingga kita dapat menggunakannya dalam aktivitas tingkat atas. Itu kita tambahkan saja gambarnya itu di sini, di drawable ini. Ini sudah tertambah yaitu ada cappuccino, filter LED, dan Starbucks logo. Kemudian saat kita menambahkan gambar ke aplikasi, kita perlu memutuskan apakah akan menampilkan gambar berbeda untuk layar dengan kepadatan berbeda. Dalam kasus ini, kami akan menggunakan gambar dengan resolusi yang sama terlepas dari kepadatan layar. Jadi kami menempatkan satu salinan gambar dalam satu folder. Jika kita memutuskan untuk memenuhi kepadatan layar yang berbeda dalam aplikasi kita sendiri, letakkan gambar untuk kepadatan layar yang berbeda dalam folder drawable yang sesuai seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya, yaitu di chapter 5. Kemudian saat kita menyimpan gambar ke proyek kita, Android memberikan ID pada masing-masing gambar dalam bentuk AirDrawable image underscore nama, dengan image underscore nama adalah nama gambar itu sendiri. Sebagai contoh, file LED PNG diberi ID AirDrawable LED yang cocok dengan nilai ID resource gambar LED di kelas minuman. Kemudian tata letak tingkat atas berisi gambar dan daftar. Saat membuat project, kami memanggil aktivitas default kami, yaitu top level activity Java dan tata letak activity top level XML. Kita perlu mengubah tata letak sehingga menampilkan gambar seperti yang di bawah ini. Itu menampilkan ada gambar logo Starbucks, kemudian ada daftar opsi yaitu drinks, makanan, dan stores. Kita melihat cara menampilkan gambar di bab 5 menggunakan tampilan gambar. Dalam hal ini kita memerlukan tampilan gambar yang menampilkan logo Starbucks. Jadi kita akan membuat yang menggunakan Starbucks logo PNG. Itu dengan menambahkan image view pada string XML. Itu ini seperti ini. Menambahkan image view dengan memanggil drawable nama ini nama gambar itu. Dan jangan lupa kita menambahkan string yaitu Starbucks logo. Selanjutnya kita gunakan tampilan daftar untuk menampilkan daftar opsi. Seperti yang kita katakan sebelumnya, tampilan daftar memungkinkan kita menampilkan daftar data vertikal yang dapat digunakan orang untuk menavigasi aplikasi. Kita akan menambahkan tampilan daftar ke tata letak yang menampilkan daftar opsi dan nanti kita akan menggunakannya untuk menavigasi ke aktivitas lain. Pertama, cara mendefinisikan tampilan daftar dalam XML. Kita menambahkan tampilan daftar ke tata letak, yaitu menggunakan elemen list view. Kita kemudian menambahkan array entry ke tampilan daftar dengan menggunakan atribut Android entries dan mengaturnya ke array string. Array string kemudian ditampilkan dalam tampilan daftar sebagai daftar tampilan teks. Ini cara kita menambahkan tampilan daftar ke tata letak kita yang mendapatkan nilainya dari array opsi bernama string. Itu kita menambahkan lagi list view ke XML activity ini list view, kemudian kita panggil array option dengan menambahkan di string array. Kemudian ini merupakan kode my activity XML-nya yang lengkap. Itu seperti ini. Kemudian kita dapatkan tampilan daftar untuk merespon klik dengan pendengar. Kita membuat item dalam tampilan daftar merespon klik dengan menerapkan pendengar peristiwa.
Pemroses peristiwa memungkinkan kita mendengarkan peristiwa yang terjadi di aplikasi kita, seperti saat tampilan diklik, saat tampilan menerima atau kehilangan fokus, atau saat pengguna menekan tombol perangkat keras di perangkatnya. Dengan menerapkan pemroses peristiwa, Anda dapat mengetahui kapan pengguna melakukan tindakan tertentu, seperti mengklik item dalam tampilan daftar dan meresponnya. On item click listener mendengarkan dari item clicks. Jika kita ingin mendapatkan item dalam tampilan daftar untuk merespon klik, kita perlu membuat on item click listener dan mengimplementasikannya metode on item click-nya. On item click listener mendengarkan ketika item diklik dan on item click on item click. Metode ini memungkinkan kita menentukan bagaimana aktivitas kita harus merespon klik. Metode on item klik mencakup beberapa parameter yang dapat kita gunakan untuk mengetahui item mana yang diklik. Seperti referensi ke item tampilan yang diklik. Posisi item dalam tampilan daftar dimulai dari 0 dan ID baris dari data yang mendasarinya. Kita ingin memulai drink kategori activity ketika item pertama dalam tampilan daftar diklik. Item di posisi 0. Jika item di posisi 0 diklik, kita perlu membuat maksud untuk membuat drink kategori activity. Berikut kode untuk membuat pendengar kami akan menambahkan ke top level activity Java di halaman berikutnya. Itu dengan menambahkan adapter view. On item click listener ini adalah kelas bersarang di dalam kelas adapter view. List view adalah subkelas dari adapter view. Sementara public void on item click adapter view ini, dia tampilan yang diklik. Dalam hal ini tampilan daftar. Kemudian ini view in position ini dia merupakan parameter yang memberi kita informasi tentang item mana yang diklik dalam tampilan daftar seperti tampilan item dan posisinya. Kemudian ini if position sama dengan 0 yaitu minuman adalah item pertama dalam tampilan daftar. Jadi berada di posisi 0. Kemudian ini intent new intent top level activity maksudnya itu berasal dari top level activity. Dan ring kategori activity class yaitu maksudnya perlu meluncurkan ring kategori activity. Jadi di sini kita perlu membuat lagi sebuah activity yaitu dengan nama drink kategori activity. Nih, supaya ditambahkan di sini. Itu dengan klik kanan new activity, kemudian empty view, kemudian di sini kita tulis drink kategori activity. Kita finish. Nah, jadi di sini kita tambahkan drink kategori nih, activity class. Selanjutnya kita mengatur pendengar ke tampilan daftar. Setelah kita membuat on click item listener, kita perlu melampirkannya ke dalam tampilan daftar. Kita melakukan ini menggunakan list view set on item click listener yang mengambil satu argumen yaitu pendengar itu sendiri. Kita menambahkan list view di bawah adapter on di ini mana activity ini list view yang mengambil ID pada ini list view.
Selanjutnya kita ini merupakan kode eh, main activity Java yang lengkap. Itu ini nah seperti ini. Dan apa yang dilakukan oleh kode top level activity Java ini? Itu yang pertama, metode onCreate di top level activity membuat on item ke list standar dan menawarkannya ke list view aktivitas. Kedua, yaitu saat pengguna mengklik item dalam tampilan daftar, metode on item click atau on item click listener akan dipanggil. Itu ini di mana kita harus melakukannya. Itu dapat dilihat ini top level activity Java. Terus dia akan beralih ke drink kategori Java, kemudian ini drink Java, dan ini drink activity Java. Selanjutnya ini ke aktivitas kategori menampilkan data untuk satu kategori. Seperti yang kami katakan sebelumnya, drink kategori activity adalah contoh aktivitas kategori. Aktivitas kategori adalah aktivitas yang memperlihatkan data yang termasuk dalam kategori tertentu. Seringkali dalam daftar kita menggunakan aktivitas kategori untuk menavigasi ke detail data. Kami akan menggunakan drink kategori activity ini untuk menampilkan daftar minuman. Saat pengguna mengklik salah satu minuman, kami akan menampilkan detail minuman tersebut. Itu buat activity drink activity kategori activity. Untuk mengerjakan langkah berikutnya dalam daftar periksa, kita akan membuat aktivitas dengan tampilan daftar tunggal yang menampilkan daftar semua minuman. Pilih paket ini, beri nama aktivitas drink kategori activity. Ini layoutnya yaitu activity drink kategori. Kemudian pastikan nama paketnya adalah di koom Starbus. Hapus centang pada kotak centang backwards compatibility app compact. Kemudian kita tulis kode ini pada XML drink kategori activity XML. Itu kita tulis di ini activity drink kategori. Ini kita ubah saja jadi linear layout, kemudian ini kita hapus. Ini kita tambahkan orientation itu vertikal, kemudian kita tambahkan list view widthnya itu match parent, ini juga ini wrap content. Kemudian kita jangan lupa tambahkan ID-nya. .id itu list links. Dan kita tutup. Ada satu perbedaan utama antara tampilan daftar yang kita buat di sini dan yang kita buat di main activity Java, main activity XML. Tidak ada atribut Android entries di sini. Mengapa? Di top activity XML kami menggunakan Android entries atribut untuk mengikat data ke tampilan daftar. Ini berhasil karena data disimpan sebagai sumber daya array string statis. Array-nya dijelaskan di string XML. Sehingga kita dapat dengan mudah merujuknya menggunakan Android entries array option, di mana option adalah nama dari array string. Menggunakan
entries berfungsi dengan baik jika datanya berupa array statis di string XML. Namun, bagaimana jika tidak? Bagaimana jika data disimpan dalam array yang kita buat secara terprogram dalam kode Java atau disimpan dalam database? Dalam hal ini, atribut Android entries tidak akan berfungsi. Jika kita perlu mengikat tampilan daftar ke data yang disimpan dalam sesuatu selain sumber daya array string, kita perlu mengambil pendekatan yang berbeda. Anda perlu menulis kode aktivitas untuk mengikat data dalam kasus kita. Kita perlu mengikat tampilan daftar kita ke array minuman di kelas minuman. Ini untuk data non-statis gunakan adapters. Jika kita perlu menampilkan data dalam tampilan daftar yang berasal dari sumber selain string XML, seperti array Java atau database, kita perlu menggunakan adapter. Adapter ini bertindak sebagai jembatan antara sumber data dan tampilan data. Ini contohnya data sumber. Kita akan menggunakan array untuk sumber data kita, tapi kita bisa menggunakan database atau layanan web sebagai gantinya. Terus ini adapter. Adapter menjembatani kesenjangan antara tampilan daftar dan sumber data. Adapter memungkinkan tampilan daftar untuk menampilkan data dari berbagai sumber. Dan ini merupakan tampilan daftar. Ada beberapa jenis adapter. Untuk saat ini kita akan fokus pada adapter array. Adapter array adalah jenis adapter yang digunakan untuk mengikat array ke tampilan. Kita bisa menggunakannya dengan subkelas apapun dari kelas adapter view, yang berarti kita bisa menggunakannya dengan tampilan daftar dan spinner. Dalam kasus kita, kita akan menggunakan adapter array untuk menampilkan data dari array drinks dalam tampilan daftar. Kemudian di sini hubungkan tampilan daftar ke array dengan adapter array. Kita menggunakan adapter array dengan menginisialisasinya dan kemudian melampirkannya ke tampilan daftar. Untuk menginisialisasi adapter array, kita terlebih dahulu menentukan tipe data apa yang terdapat dalam array yang ingin kita ikat ke tampilan daftar. Kita kemungkinan meneruskan 3 parameter ke adapter array. Konteks biasanya aktivitas saat ini, sumber daya tata letak yang menentukan cara menampilkan setiap item dalam array dan array itu sendiri. Berikut kode untuk membuat adapter array yang menampilkan data minuman di array drinks. Itu kita dapat menambahkannya di drink kategori activity. Itu kita tambahkan di array adapters. Iya. Eh, ini di sini dia mengacu pada aktivitas saat ini. Kelas aktivitas adalah subkelas dari konteks. Kemudian Android Layout Simple List Item 1 ini dia adalah sumber tata letak bawaan. Ini memberitahu adapter array untuk menampilkan setiap item dalam array dalam satu tampilan teks. Kemudian drinks ini dia merupakan array-nya. Kemudian melampirkan adapter array ke tampilan daftar menggunakan metode listView set adapter. Di belakang layar, adapter array mengambil setiap item dalam array, mengubahnya menjadi string menggunakan metode toString, dan menempatkannya setiap hasil ke dalam tampilan teks. Ini kemudian menampilkan setiap tampilan teks sebagai satu baris dalam tampilan daftar. Ini adalah minuman dari rangkaian minuman. Setiap baris dalam tampilan daftar adalah tampilan teks tunggal, masing-masing menampilkan minuman terpisah. Kemudian tambahkan adapter array ke aktivitas kategori minuman. Kami akan mengubah kode drink kategori activity Java sehingga tampilan daftar menggunakan adapter array untuk mendapatkan data minuman dari minuman kelas. Kita akan memasukkan kode ke dalam metode onCreate sehingga tampilan daftar terisi saat aktivitas dibuat. Berikut adalah kode dari drink kategori activity Java. Itu di sini kita tambahkan array
adapter, drink, kemudian list adapter sama dengan new array adapter. This Android Coyote simple list item satu, kemudian drink kemudian kita tambahkan list view, list string sama dengan list view find view by ID r ID list strings, kemudian list strings set adapter list adapter. Nah, ini merupakan mengisi tampilan daftar dengan data dari array minuman. Ini semua adalah perubahan yang diperlukan agar tampilan daftar kita menampilkan daftar minuman dari kelas minuman. Mari kita lihat Mari kita lihat ketika kode ini dijalankan. Pada PDF di sini yang pertama saat pengguna mengklik opsi minuman, maka drink kategori ini activity akan diluncurkan. Kemudian drink kategori activity membuat array adapter drink adapter array yang menangani array objek minuman. Yang ketiga yaitu adapter array mengambil data dari array minuman di kelas minuman. Dan yang keempat yaitu drink kategori activity membuat list view menggunakan adapter array melalui metode set adapter. Nah, seperti ini. Jika kita klik drink, maka dia akan muncul daftar minuman itu sendiri. Nah, tampilannya sudah sama seperti di PDF. Kemudian, cara kami menangani klik di top level activity. Sebelumnya, di bab ini kita perlu membuat top level activity bereaksi terhadap pengguna yang mengklik item pertama dalam tampilan daftar. Opsi minuman dengan memulai drink kategori activity. Untuk melakukannya, kita harus membuat on item click listener, mengimplementasikan metode on item click dan menetapkannya ke tampilan daftar. Berikut pengingat kodenya. Itu seperti ini. Kemudian kami harus menyiapkan pendengar acara dengan cara ini karena tampilan daftar tidak dirancang untuk merespon klik seperti pada tombol. Jadi bagaimana kita membuat drink kategori activity menangani klik pengguna. Itu
Berikan ID item yang diklik dengan menambahkannya ke maksud. Saat kita menggunakan aktivitas aktivitas kategori untuk menampilkan item dalam tampilan daftar, kita biasanya akan menggunakannya metode on item, item click. Untuk memulai aktivitas lain yang menampilkan detail item yang diklik pengguna, untuk melakukan ini kita membuat maksud yang memulai aktivitas kedua. Kita kemudian menambahkan ID item yang diklik sebagai informasi tambahan sehingga aktivitas kedua dapat menggunakannya saat aktivitas dimulai. Dalam kasus ini kami ingin memulai drink activity dan meneruskannya ID minuman yang dipilih. Drink activity kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk menampilkan detail minuman yang tepat. Berikut kodenya itu kita tambahkan di oh kita kita tambahkan lagi sebuah activity yaitu dengan nama drink ya, drink activity. Kemudian finish. Nah, selanjutnya ini eh, merupakan eh, intent ini merupakan drink kategori activity perlu memulai drink activity. Kemudian intent point extra ini yaitu kami menggunakan tambahkan ID item yang diklik ke maksud. Ini adalah indeks minuman dalam rangkaian minuman. Kemudian untuk extra drink ini dia kami menggunakan konstanta untuk nama informasi tambahan dalam maksud sehingga kami mengetahui drink kategori activity dan drink activity menggunakan string yang sama. Kita akan menambahkan konstanta ini ke drink activity saat kita membuat aktivitas. Merupakan praktik umum untuk meneruskan ID item yang diklik karena itu adalah ID data pokok. Jika data yang mendasarinya adalah array, ID adalah indeks item dalam array. Jika data yang mendasarinya berasal dari database, ID adalah ID dari rekaman dalam tabel. Melewati ID item dengan cara ini berarti aktivitas kedua lebih mudah mendapatkan detail data lalu menampilkannya. Itu saja yang kita perlukan untuk membuat drink kategori activity, memulai drink activity, dan memberitahu minuman mana yang dipilih. Kode aktivitas lengkapnya ada di halaman berikutnya. Nah, ini merupakan kode lengkap pada drink activity. Nah, kode lengkap dari drink kategori activity, yaitu kita hmm, itu kita dengan menambahkannya di bawah sini, yaitu adapter view on item pilih standar, kemudian item pilih standar sama dengan new new adapter view on item standar, kemudian public void on item klik adapter
view, ada daftar view, kemudian listing, aduh, view, view, item, view, and position, kemudian long ID. Kemudian intent. Intent, intent, new, intent, link, kategori activity, this, koma, eh, string, activity, class. Kemudian intent put extra string activity dan activity extra string ID, koma, integer ID. Kemudian start activity. Ini jangan lupa kita import ini content intent adapter view sudah. Nah, selanjutnya di sini extra drink ID masih error karena kita belum membuat pada drink activity. Selanjutnya di sini aktivitas data menampilkan data untuk satu rekaman. Seperti yang kita katakan sebelumnya, string activity adalah contoh aktivitas detail. Aktivitas detail menampilkan detail untuk rekaman tertentu, dan biasanya kita menavigasi ke rekaman tersebut dari aktivitas kategori. Ya, di sini kami akan menggunakan ring activity untuk menampilkan detail minuman yang dipilih pengguna. Kelas minuman menyertakan nama minuman, deskripsi, dan ID sumber daya gambar. Jadi kami akan menampilkan data ini di tata letak kami. Kami akan menyertakan tampilan gambar untuk sumber gambar minuman dan tampilan teks untuk nama dan deskripsi minuman. Untuk membuat aktivitas pilih paket yaitu Tom Starbucks di
app slash search slash main slash folder Java. Lalu buka file baru dengan membuat drink activity minuman. Itu di sini saya sudah membuatnya tadi. Ini drink activity. Ini dengan activity. Kemudian kita buka pada XML-nya activity drink. Itu dengan menambahkan seperti ini. Dari sini kita ubah lagi menjadi linear layout. Kemudian ini kita hapus. Kemudian kita tambahkan orientation yaitu vertikal. Kemudian kita tambahkan image view 190 dp. Kemudian ini juga 190 dp. Untuk ID-nya itu berapa? Nah, ini kita tutup. Kemudian kita tambahkan text view to web content, ini juga web content. Kemudian ID-nya itu 6. Lalu kita tambahkan lagi text view dengan anunya match parent. Kemudian ininya web content. Kemudian untuk ID-nya, ID-nya itu description. Kemudian setelah kita membuat tata letak aktivitas, kita dapat mengisi tampilannya. Yaitu seperti yang telah kita lihat, bila kita ingin aktivitas kategori memulai aktivitas detail, kita harus membuat item dalam tampilan daftar aktivitas kategori, merespon diklik. Saat item diklik, kita membuat maksud untuk memulai aktivitas detail. Kita menuliskan ID item yang diklik pengguna sebagai informasi tambahan. Saat aktivitas detail dimulai, aktivitas detail dapat mengambil informasi tambahan dari maksud dan menggunakannya untuk mengisi tampilannya. Dalam kasus kita dapat menggunakan informasi dalam maksud yang memulai drink activity untuk mengambil detail minuman yang diklik pengguna. Saat kami menggunakan drink kategori activity, kami menambahkan ID minuman yang diklik pengguna sebagai informasi tambahan dalam maksudnya. Kami memberinya label drink activity extra drink ID yang perlu kita didefinisikan sebagai konstanta di drink activity Java. Itu dengan menambahkan public static final string extra drink, yaitu drink ID. Seperti yang kita lihat di bab 3, kita bisa mengambil maksud yang memulai activity menggunakan metode getIntent. Jika maksud ini memiliki informasi tambahan, maka kita dapat menggunakan metode get maksud tersebut untuk mengambilnya. Berikut kode untuk mengambil nilai extra drink ID dari maksud yang memulai drink activity, yaitu dengan in drink ID sama dengan integer get intent, get extra, dan get extra drink ID. Setelah kita mengambil informasi dari maksud, kita bisa menggunakannya untuk mendapatkan data yang perlu kita tampilkan dalam catatan detail kita. Dalam kasus kami dapat menggunakan drink ID untuk mendapatkan detail minuman yang dipilih pengguna.
Drink ID adalah ID minuman, indeks minuman, dan array minuman. Artinya, kita bisa mendapatkan detail tentang minuman yang diklik pengguna eh, menggunakan ini drink-drink sama dengan drink-drinks dalam kurung drink ID. Ini memberikan kita sebuah objek drink yang berisi semua informasi yang kita perlukan untuk memperbarui atribut view dalam activity. Kemudian, ini merupakan kode lengkap dari drink activity Java. Yaitu di sini kita tambahkan public static final string extra string ID sama dengan string ID. Kemudian kita tambahkan lagi integer string ID sama dengan integer get intent get extras, kemudian get extra drink ID, kemudian drink 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 sama dengan drink drinks ID. Kita tambahkan teks view name sama dengan teks view, kita panggil ID-nya RID name, kemudian name set text print get name. Kemudian deskripsi juga seperti itu, kita ketikkan saja, terus kita ganti menjadi description text view description text view font ID description, kemudian ini sudah set text drink get
get description. Kemudian image, image, image view, foto sama dengan image view, find view by ID, ID, foto, kemudian foto, set image, 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 image source, bring, 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 bring get image result ID, kemudian foto, set, set content, set content description, bring get nama. Nah, setelah seperti ini kita jalankan lagi emulatornya. Pada PDF di sini tertulis bahwa ketika kita jalankan aplikasi, yang pertama yaitu saat pengguna memulai aplikasi, aplikasi meluncurkan top level activity. Yang kedua yaitu metode on create di top level activity membuat on item click listener dan melautkannya ke list view aktivitas. Ketiga yaitu saat pengguna mengklik item di list view, metode on item click listener akan dipanggil. Dan yang keempat yaitu during kategori activity menampilkan satu list view. Yang kelima yaitu saat pengguna memilih minuman dari list view drink kategori activity, metode on item click listener akan dipanggil. Yang keenam yaitu metode on item click membuat maksud untuk memulai drink activity meneruskan ID minuman sebagai informasi tambahan. Dan yang ketujuh yaitu drink activity diluncurkan. Tampilannya akan jadi seperti ini. Baik, coba kita jalankan. Ini ketika kita klik drinks, maka dia akan ke drink kategori activity. Kemudian jika kita klik let, maka dia akan tampil gambar deskripsi, nama minuman dan deskripsi minumannya. Kemudian kita klik cappuccino, akan juga seperti itu. Dan ketika kita klik filter, maka akan juga seperti itu, yaitu muncul nama minuman dan deskripsi minuman. Nah, selanjutnya di sini kita ingin membuat lagi tampilan untuk foodnya. Sama halnya dengan drink, di sini kita langsung buat saja 3 activity, mana new, kemudian activity, empty flow activity. Yang pertama yaitu food, kita udah centang, kemudian finish. Kemudian kita buat
activity food food category activity. Yes. Selanjutnya kita buat food activity. Nah, di sini yang pertama itu kita buat dulu pada food eh, food Javanya. Itu kita buat public eh, kita buat public static di sini. Tapi sebelum kita buat public static, yaitu kita deskripsikan dulu di atas seperti pada string Java, yaitu private string name, description, dan image resource ID. Itu ini tinggal atau ini tinggal kita kopikan saja ke tidak. Kita copy ini kita kopikan ke food, kemudian kemudian kita copy lagi ini ke sini ke food Java, ini tinggal kita ubah menjadi food. Ini juga food. Ini juga kita ubah menjadi food. Foods. Ini kita tulis menjadi nasi telur. Terus untuk deskripsinya, sini kita tulis nasi telur also not known as cake rice 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 in English is uh, pop- popular in the nation Indonesian Indonesia dish. Nah, makanan drawable itu nasi nasi telur. Kemudian
Ini nasi goreng. Deskripsinya itu nasi goreng is uh, flav flavor flavorful flavorful Indonesia fried rice fried rice. Terus ini nasi goreng. Kemudian yang terakhir itu nasi ayam. Itu nasi ayam. Chicken rice is located Malaysian and Indonesia Indonesia this featuring uh, standard rice. Yang ini nasi ayam. Ini, ini masih error. Cannot. Coba kita ganti menjadi food. Food. Tapi ini error karena filenya itu bernama food. Oh, atau kita ini kita delete saja, kemudian kita new dulu. Oh, eh, oh, ini harus kita hapus dulu. Kemudian kita buat aktivitas baru. Oke, dengan nama food. Nah, seperti ini. Jadi kita aku paskan saja di
Sini seperti ini. Ini kita ganti menjadi food. Terus ini kita ubah menjadi nasi. Eh, ini kita kopikan ke dalam sini. Ini hapus. Ini karena food cannot. Nah, di sini ternyata di atas itu masih error karena sini kita belum ubah menjadi food. Nah, ini akan seperti ini. Selanjutnya kita ke food kategori activity, yaitu dengan eh, kita ubah dulu pada XML-nya. Di sini kita ubah menjadi linear layout. Dengan kita hapus, sini kita tambahkan orientation vertikal. Terlihat pada drink kategori activity, drink kategori hmm, jadi itu kita hanya menambahkan sebuah satu list view. Oh, berarti juga pada activity foodnya di sini kita tambahkan satu list view itu tadi word content, ya word content ini. Kemudian untuk ID-nya di sini kita tulis list foods. Kita tutup. Jadi kita ke food kategori activity-nya. Tuh kita ke drink kategori. Ini memang ada adapter. Kita tinggal copy saja. Kemudian ke food kategori. Dan kita pastekan ke sini. Kemudian di sini yang kita ganti yaitu ini menjadi food. Kemudian ini food, foods. Kita jadi list food. Ini kita ganti menjadi uh, food kategori activity dan food activity class. Terus ini jadi food. Nah, kemudian kita eh, ini masih ini error karena belum ke food activity. Selanjutnya kita ke ini ke activity food XML.
Kita di sini kita ubah di sini menjadi linear layout. Terus kita tambahkan orientation ke vertikal. Kemudian kita ke activity drink, itu kita menambahkan sebuah image view dan dua text view. Ini kita kopikan saja. Jadi kita ke activity view. Nah, activity view, kemudian kita fokuskan ke bawah sini. Kemudian kita ke food activity. Kita lihat lagi ke drink activity. Tuh, di sini kita tambahkan dulu public ini ke food activity. Nah, selanjutnya itu kita menambahkan ini ke food activity. Itu dia berada, oh, dia berada di bawah sini. Nah, seperti ini. Ini masih ada yang error. Oh, pasnya. Nah, sudah. RID name, RID description. Itu ada di food. Nih, food kategori activity. This. Oh, coba kita lihat dulu di netting kita kelas. Sudah betul. Kenapa ini? Kelas all interface expect 42. Oh ini. Nah, kita jalankan untuk tampilan food. Nah, mari kita jalankan untuk food. Jadi kita klik food. Ternyata tadi belum diklik karena pada main activity di sini kita belum ubah.
dia masih drink apa masih kondisinya itu masih drink masih drink kategori activity. Jadi di sini kita tambahkan di bawah sini yaitu kita kopikan itu if posisi sama dengan satu ini if oh ini kita tambahkan if i sama dengan satu if i sama dengan oh public void adapter view list view item view integer oh ini posisi menjadi integer i kemudian long health nah sini position if position ini kita hapus menjadi i uh, new intent beraktivitas start activity jadi ini intent new intent uh, main activity this ini food food kategori activity kelas start activity event. Nah, coba kita jalan-jalan kembali. Nah, sini kita coba langsung pilih food. Ini maka akan ada daftar eh, menu makanannya. Kita klik nasi telur. Oh, ternyata di sini masih tertulis cappuccino. Coba kita lihat ke activity report kategori activity ke foodnya string name. Coba kita ke sini di oh, nih, kita ganti menjadi foods begitu list list food ini list foods kemudian food ini list foods ini kita ke food activity ini seluruh tes food food Vietnam kemudian ini food description atau food
Ini masih error. Oh, berarti di sini kita setelah bisa kita ini get description. Sini kita ubah jadi food ID. Kemudian di sini food 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 ini food ID. Nah, coba kita jalankan kembali apakah dia telah berubah. Kita jalankan lagi food nasi telur. Nah, ini sudah muncul, kemudian kita close si goreng. Kemudian nasi ayam. Nah, sudah sama tampilannya seperti pada drinks. Nah, selanjutnya kita buat untuk alamat store-nya. Pertama di sini kita hapus dulu semua ini. Kita hilangkan dari atas ini. Kemudian kita buat lagi aktivitas baru untuk eh, alamat store-nya. Itu sama kita buat untuk store store podcast activity.
Kemudian kita buat untuk store-nya, dan new, dan new activity itu untuk store-nya. Sini kita tidak perlu menggunakan XML. Kemudian yang terakhir itu untuk store, store activity, store activity. Sini pada main activity, terlebih dahulu kita tambahkan ini fungsinya jika dua, maka dia ke store, ke store, store address di kelas. Nah, kemudian kita ke store sini item, klik listener error. Oh, ini error karena di sini kita belum panggil on item klik listenernya pada ini yang kondisi kedua. Jadi kita ke store terlebih dahulu, sama halnya seperti yang sebelumnya, seperti ini. Jadi kita klik saja ke store. Kita pastikan saja ke sini. Kemudian di sini kita tinggal ubah saja pada ini public static void menjadi uh, top, top ini menjadi terus. Kemudian new store itu alamat, sama di sini kita taruh alamat Garuga. Deskripsinya itu open, open
nol delapan nol nol sampai AM sampai 21.00 PM. Itu start. Di sini kita harus menambahkan dulu gambarnya. Di sini kita ganti tadi menjadi alamat. Jadi di masjid masjid alam 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 eh, alam, kemudian ini store-nya kita buat saja menjadi dua, satunya itu di MTQ. Ini open 10.00 AM sampai 22.00 PM. MTQ. Jadi ini kita menjadi store. Kemudian kita ubah sini menjadi public string get address return address. Jadi kita ubah jadi address, ini juga address. Terus, oh salah, ini deskripsinya jangan nih, jangan kita hapus, tetapi kita tambahkan saja public get public string get address menjadi address, kemudian
public, eh, kita tambahkan public void kemudian kita tambahkan public void set address, public void set address string string address. Kemudian kita kurung this address sama address. Ya. Kemudian ini string get description, return description. Kita tulis lagi di bawah public void set description kurung dalam kurung string description, kita kurung this description sama dengan description. Integer public integer get image resource return, kemudian public void set image source ID integer image resource ID buka kurung this this image resource ID sama dengan image resource ID public string return this address. Kemudian di sini kita ubah name-nya itu menjadi this address, kemudian sama dengan address.
dan kita kasih public store string ini address. Error addressnya ini kita ubah juga menjadi address. Nah, ini return public string get description. Oh, ini kita hapus. Nah, setelah itu kita ke store address activity Java. Itu sama dengan pada halaman food kategori activity. Di sini kita akan memanggil adapter. Jadi kita berikan saja start baca itu ada. Jadi di sini yang kita ubah itu eh, pada ini kita ganti jadi start, kemudian bisa dapat ini jadi start source. Ini kita list source. Terus error karena pada XML-nya di sini kita belum buat. Terus ini list source. Ini list. Kemudian kita ubah lagi pada ini list source view. Kemudian kita ubah di ini. Berarti ini store address aktivitas ke store 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 activity kelas ini kita ubah menjadi extra
eh, ekstra store eh, ekstra start ID ganti jadi start TV. Terus ini list terus nah, kemudian kita ke XML-nya. Sini kita ubah menjadi linear layout. Kemudian kita tambahkan orientation, ikut vertikal. Kemudian kita lihat di ini, itu hanya menambahkan sebuah list view. Jadi sini kita tambahkan juga list view. Ini match parent itu web content. Kemudian untuk ID-nya kita sesuaikan yang telah kita tulis tadi, yaitu list stores. Nah, ini sudah terpanggil. Kemudian kita ke start activity. Start activity ini kita lihat di contohnya itu pada ini food activity. Nah, di sini kita kopikan, kita ganti menjadi store ID. Ini juga kita ganti menjadi store ID. Selanjutnya kita tambahkan ini Tiger food ke sini. Ini kita ganti menjadi store ID get store ID. Ini kita ganti stop. Terus ini ganti menjadi ini kita ganti semua anime itu menjadi store. Ini juga stop. Kemudian ini text view ID name ini stop. Oh, ini juga
Ini stop. Kemudian ini ya get address. Get address. Kita get address. Kemudian kita ke ini activity store XML-nya. Kita ubah lagi ini menjadi linear. Kita layout. Kemudian ini kita hapus. Ini kita tambahkan orientation vertikal. Nah, kita lihat pada ini activity food. Kita tambahkan ini ke di store. Ini dia eh, sama tidak diubah. Jadi di sini bukan address. Jadi kita tulis saja name. Di sini kita lihat oh, demand activity-nya itu masih error, yaitu pada item klik listener-nya. Coba kita lihat di sini item cannot resolve symbol. Nah, setelah seperti ini kita jalankan lagi untuk melihat apakah store-nya sudah jalan atau tidak. Nah, sekarang kita coba klik yang stores. Terus ini Masjid Al-Alam dan di MTQ. Ketika kita klik di Masjid Al-Alam, ini open dari jam 8 sampai jam 9. Kemudian kita kembali di MTQ. Itu eh, buka dari jam 10 sampai jam 10. 10 pagi sampai jam 10 malam. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai chapter 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.